Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bertemu dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang tidak terhingga. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita untuk memperbaiki diri. Dari manusia baik menjadi manusia yang mulia. Namun, kembali lagi kepada kita. Mampukah kita untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Sahabat MIJ yang dirahmati Allah, setiap insan pasti memiliki problematika kehidupan yang dihadapi. Ada yang diliputi kesedihan karena perekonomian, hutang yang banyak tidak kunjung lunas, permasalahan keluarga, kegundah gulana karena jodoh yang tidak kunjung datang, bahkan keturunan yang dinanti-nanti. Atau bersedih karena penyakit yang diderita tidak kunjung sembuh. Dari problematika yang dihadapi, banyak orang mencari solusi dengan berbagai cara. Namun, ada solusi yang terkadang terlupakan oleh kita dan dapat dikatakan solusi utama. Apa itu? Doa. Doa bukan solusi terakhir, melainkan utama, mengiringi ikhtiar yang dilakukan. Para ulama bahkan mengatakan doa adalah senjata umat Islam. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah ibadah karena merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah adalah suatu ibadah. Bahkan doa itu saripatinya ibadah. Apabila ibadah tanpa diiringi doa, sama halnya seperti buah tanpa isi. Tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika seorang hamba berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah berkenan menghapus daftar hadir menurut kehendaknya, maka tidak ada yang bisa mengusik selain memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Doa adalah kekuatan ampuh bagi orang-orang yang beriman. Kekuatan batin, pembuka rizki, jalan menuju keberkahan dan kemenangan dunia dan akhirat. Doa memiliki kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan. Sesuatu yang nampak tidak mungkin di mata manusia akan menjadi mungkin atas kehendaknya. Sahabat MIJ yang dirahmati Allah, kata doa berasal dari bahasa Arab yaitu doa. Aulia Fadli dalam bukunya Doa-doa Mustajab Orang Tua untuk Anaknya menjelaskan kata doa diulang berkali-kali dalam Al-Quran dan memiliki arti yang berbeda. Beberapa di antaranya seperti al-ibadah, yaitu ibadahnya makhluk kepada Sang Khalik, al-isti'anah atau al-istighosah, yaitu memohon pertolongan atau bantuan kepada Zat yang Maha Kuasa. Ulama At-Tibai mendefinisikan doa sebagai sesuatu yang melahirkan kehinaan dan kerendahan diri dalam ketidakberdaya dan tidak berkekuatan. Kemudian menyatakan hajat, keperluan dan ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan permohonan dari seorang hamba kepada Tuhan. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakhbiruna an ibadati
sayadkhuluna jahannama dakhiruna. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan yang hina dina. Berdoa bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Namun, terdapat waktu-waktu yang mustajab atau waktu yang terbaik memanjatkan doa. Di antaranya, waktu-waktu tersebut yakni antara azan dan iqomah, jelang sore hari, usai sholat subuh, saat sholat Jumat, antara khutbah pertama dan kedua sholat Jumat, saat turunnya hujan, saat dizolimi oleh orang lain, dan saat bulan Ramadan. Bertepatan dengan bulan Ramadan yang merupakan bulan mulia dan termasuk salah satu waktu mustajab berdoa, mari kita meningkatkan semangat berdoa di bulan ini. Berdoa yang dimaksud tentunya dilakukan dengan niat yang ikhlas, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersungguh-sungguh sembari memohon ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dalam artikel Miss Liani berjudul Waktu-waktu yang mustajab berdoa, dituliskan pada bulan Ramadan ada banyak keberkahan yang diperoleh. Salah satunya adalah dikabulkannya doa orang yang telah berpuasa ketika sedang berbuka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 3 doa yang tidak tertolak, yaitu doa orang yang berpuasa ketika berbuka, doa pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Kemudian pada saat malam Lailatul Qadar juga menjadi waktu yang mustajab terkabulnya doa. Malam ini lebih utama dari 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam ini kita dianjurkan memperbanyak ibadah, termasuk memperbanyak doa. Sebagaimana diceritakan oleh Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu an. Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku bertemu malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat maaf, maka ampunilah aku. Sahabat MIJ yang dirahmati Allah, selain waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, perlu diperhatikan juga tata cara berdoa agar doa dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dalam Al-Jauhar Al-Mauhub bahwa suatu hari Nabi Musa alaihi salam kedatangan seorang lelaki dari Bani Israel yang berkeluh kesah atas nasibnya yang diderita. Dia berterus terang bahwa masa lalu hidupnya kelam. Hari-harinya hanya diisi dengan perbuatan yang tidak baik. Tapi semenjak mendengar ajaran Nabi Musa, dirinya mengaku bertaubat. Hanya saja setelah bertaubat, justru hidupnya bertambah sengsara. Dulu banyak teman-temanku yang membantu aku. Aku butuh uang untuk judi, minum minuman keras, mereka memberiku. Tapi sekarang aku butuh segelas air susu saja untuk orang tuaku, mereka tidak mau memberiku. Wahai Musa, Engkau ajarkan kepada pengikutmu agar berdoa dan tak bergantung kepada manusia. Ajaran itu telah aku lakukan dengan cara berdoa setiap waktu. Tujuannya agar Allah mencukupi kebutuhan keluargaku. Tapi lagi-lagi doaku tak kunjung dikabulkan Allah, sehingga semakin tidak baik nasibku, kata lelaki itu dengan penuh iba kepada Nabi Musa.
Nabi Musa mencoba menghibur lelaki dari Bani Israel itu. Beliau bertanya, "Apa permintaan yang kamu panjatkan pada Allah, wahai saudaraku?" Lelaki itu menjawab, "Aku tidak bergantung lagi kepada teman-temanku kini. Aku telah memiliki sepasang kambing, hasil menabung dari jerih payahku. Setahun lebih sepasang kambing itu kurawat, tapi mereka tak kunjung juga beranak pinak." "Jadi maksudnya kamu berdoa kepada Allah agar sepasang kambingmu itu beranak pinak?" tanya Nabi Musa. Lelaki itu menjawab, "Betul wahai Musa. Bagaimana caranya supaya Allah mengabulkan doaku agar sepasang kambingku beranak pinak?" Dengan tersenyum, Nabi Musa menanyakan bagaimana cara lelaki itu berdoa kepada Allah. Laki-laki itu menjawab, "Wahai Allah, beranak pinakanlah kambing peliharaanku." Mendengar cara berdoa seorang hamba yang belum lama bertaubat, Nabi Musa lalu mengajarkan kepadanya cara berdoa yang baik, sebab doa yang baik hasilnya juga baik. Nabi Musa menyarankan agar sebelum mengutarakan hajatnya kepada Allah, lelaki itu terlebih dahulu memuji Allah dan bersalam kepada nabinya. Begitu pula sewaktu dirinya hendak menutup doa. Konon setelah lelaki Bani Israel itu mempraktekkan cara berdoa yang diajarkan Nabi Musa, pasangan kambing miliknya beranak pinak, banyak dan menghasilkan susu yang melimpah ruah. Nah, sejak itu berubahlah kehidupannya menjadi hamba yang taat dan kaya raya. Al-Quran mengajarkan bahwa doa yang baik adalah doa yang diawali dan diakhiri dengan cara memuji kepada Allah dan Rasul-Nya, kekasih Allah. Allah berfirman, "Katakanlah, segala puji bagi Allah dan salam kepada hamba-hambanya yang dipilihnya." Sahabat MIJ yang dirahmati Allah, doa adalah sebuah harapan. Segala yang tidak mungkin akan menjadi mungkin atas kehendak-Nya. Di bulan yang penuh keberkahan, mari sama-sama kita teguhkan hati, berdoa agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Mohon maaf atas kehilapan tutur kata. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.